Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan desain pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Dan tak lupa pula yang saya ta'zimi, yakni pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakkil Allah, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Bapak Ahmad Humaidi MPD. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Inzah selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan desain pembelajaran. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Nur Musrifah Arifin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya semester 6. Baik, kita langsung saja. Kita membahas mengenai Prota dan Promes, yaitu program tahunan dan juga program semester. Perlu nih Bapak dan Ibu guru harus mengetahui apa itu Prota dan apa itu Promes. Oke. Jadi Prota itu adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Jadinya alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan SD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun Prota setelah jumlah jam mengajar untuk mapel tertentu sudah diketahui. Dari banyaknya waktu yang diberikan, Bapak atau Ibu harus mengalokasikan waktu tersebut melalui Prota, dan biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Keberhasilan Bapak dan Ibu membuat Prota akan berpengaruh pada administrasi pembelajaran yang lainnya, misalnya nih silabus, misalnya nih program semester, silabus, dan RPP, dan bahkan yang lainnya juga. Sedangkan Promes itu adalah bentuk penjabaran. Dari Prota yang memuat gambar pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya Promes ini, Bapak Ibu akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, seperti itu. Perlu Bapak dan Ibu guru mengetahui bahwasanya apa sih fungsi dari Prota dan apa sih fungsi dari Promes. Nah, fungsi Prota itu yang pertama mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal, dan dijadikan pedoman untuk menyusun Promes, dan dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan, dan digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Itu fungsi dari Prota. Berbeda dengan fungsi Promes. Fungsi Promes itu bisa mempermudah tugas Bapak atau Ibu saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester, dan mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram, dan menjadikan pedoman guru dalam bekerja dan belajar, dan mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien, dan menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan bekerja, seperti itu. Itu fungsi dari Promes. Untuk menyusun Prota dan Promes, Bapak Ibu tidak bisa asal membuat loh ya. Karena hal itu, Prota dan Promes ini merupakan acuan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Itulah mengapa terdapat beberapa langkah untuk menyusun Prota dan Promes. Seperti itu Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang pertama, langkah menyusun Prota. Bagaimana sih cara langkah menyusun Prota ini? Yang pertama itu menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter satuan pendidikan Bapak atau Ibu guru.
Yang kedua, memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Bahkan ada pun libur yang perlu diberi tanda meliputi libur akhir tahun ajaran, dan libur keagamaan, dan libur hari besar nasional, dan libur untuk hari khusus. Bahkan memperhatikan minggu efektif guna menyusun waktu di setiap kompetensi dasar, seperti itu. Dan langkah yang keempat itu menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar dan pokok bahasanya di pekan efektif. Alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Seperti itu. Itulah langkah-langkah menyusun prota. Berbeda dengan langkah penyusun promes. Langkah menyusun promes itu yang pertama memasukkan kompetensi dasar, topik dan subtopik, materi atau bahasan ke dalam format promes yang tersedia. Dan yang kedua, menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Dan yang ketiga, ini menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Seperti itu Bapak dan Ibu Guru. Nah, itulah langkah-langkah menyusun prota dan promes yang perlu Bapak dan Ibu Guru ketahui. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya akan tahu bahwa ini adalah tugas semifida dari mata kuliah perencanaan desain pembelajaran, yaitu prota dan promes. Jadi pembahasan kita ini adalah prota dan promes.